لله الذي وبنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تغفر الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله رب البريات، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Sidang Jumat di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, yang semoga Allah senantiasa curahkan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, riayah, keberkahan dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan sholat Jumat. Semoga hadirnya kita di masjid ini Allah catat melalui malaikatnya sebagai amal soleh kita, amal khair kita untuk bekal di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan Muharram 1446 Hijriah. Muharram adalah bulan pertama pada penanggalan Hijriah atau Qamariyah. Muharram adalah satu di antara 4 bulan yang Allah berikan keistimewaan, sebagaimana Allah abadikan di dalam surah Taubah ayat 36. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bilangan bulan-bulan di sisi Allah 12, ada 12 syahran, 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah termaktub di dalam ketentuan atau kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak langit dan bumi diciptakan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sebut sebagai arba'atun hurum. 1 terpisah, 3 berurutan. Rajab terpisah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan ini Muharram. 3 bulan berturut-turut Allah sebut sebagai arba'atun hurum. Disebut hurum ada 2 makna. Hurum dari kata haram atau jamak dari kata haram bisa bermakna lawannya halal, berarti tidak boleh pada bulan haram itu melakukan peperangan. Ada bulan-bulan di dalam literasi Islam, bulan haram yang memang harus dilakukan gencatan senjata. Maka pada bulan-bulan itu tidak boleh dilakukan peperangan antar suku pada saat itu, yang memang budaya saat Kanjeng Nabi diutus penuh dengan warna politik dan keamanan yang tidak menentu. Kemudian
Hur dari kata haram itu bisa bermakna mulia. Artinya 4 bulan yang disebutkan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan. Muharram adalah bulan juga di mana menurut sejarah Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir bandang adalah di bulan Haram, qila tanggal 10 Muharram. Begitu juga Ibrahim alaihissalam selamat dari api yang diciptakan oleh Raja Namrud saat itu. Api berubah menjadi dingin, tapi dingin yang menyelamatkan. Begitu juga Musa alaihissalam, Nabi yang disebut sebagai Kalimullah ini selamat dari kejaran Fir'aun, bisa menyeberangi laut pada saat itu terjadi di bulan Muharram. Ayat hadirin yang berhubungan di bulan Muharram juga merupakan bulan pertama dari penanggalan tahun Qamariyah, di mana perhitungannya terinspirasi oleh ayat Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 20 itu. Menarik ketika kita membaca ayat ini, Qaul subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa labithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Kisah Ashabul Kahfi menarik untuk kita teliti berkaitan dengan perbedaan antara jumlah tahun Qamariyah dan jumlah tahun Masihiyah. Ashabul Kahfi mereka menetap di gua walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin, 300 tahun, wazdadu tis'a, dan tambah 9. Biasanya dalam bahasa Arab kata 309 tahun, 309 itu diungkapkan dengan kata salasami'ah wa tis atau tis wa salasami'ah. Tetapi di ayat ini disebutkan wazdadu tis'a dan tambah 9. Ternyata setelah dihitung beda antara tahun Qamariyah dan Masihiyah itu setiap 300 tahun Masihiyah sama dengan 309 tahun Hijriah atau Qamariyah. Alhamdulillah. Sebagai umat Islam, kita harusnya bangga yang mempunyai penanggalan namanya penanggalan Qamariyah atau orang sudah menyebutnya Hijriah. Disebut Qamariyah karena penanggalan ini ditentukan berdasarkan perhitungan peredaran bulan mengenai bumi dan bersama-sama bumi berevolusi mengitari matahari. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari, dia sebagai dia yang bersinar. Wal qamara nuran, dan telah menciptakan rembulan yang mempunyai nur cahaya. Ada dua kata di sini menarik ketika antara Allah sebutkan syams dengan dia, ketika menyebutkan kata qamar dengan nur. Dia adalah sumber cahayanya berasal dari diri sendiri, sementara nur sumber cahayanya berasal dari benda lain, dalam ini adalah matahari. Lihat kamu ada sini yang bisa. Allah ciptakan tata surya yang sedemikian rupa, matahari, rembulan beredar pada garis tidak
itu ternyata salah satu fungsi diantaranya adalah dita'lamu, agar kalian mengetahui ada sini bilangan tahun wal hisab dan juga perhitungan. Demikian Allah sabdakan, Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Yunus. Ayuhal hadirin alhamdulillah. Kalau kemudian orang menyebutnya penanggalan Islam itu disebut penanggalan Hijriah karena awal tahun kemarin dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah 13 tahun setelah masa kenabian. Kita tahu kenapa Rasulullah bersama para sahabat harus hijrah, harus pindah. Walaupun kata hadis la hijrah ba'dal fath, tidak ada hijrah sesungguhnya setelah Fath Makkah. Tetapi ketika kita belajar dari hijrah akan Nabi yang juga akan menjadi tonggak oleh Sayyidina Umar, dijadikan sebagai tonggak awal tahun kemarin. Ini kita tahu bahwa dengan berhijrah ternyata Kanjeng Nabi mampu menyiapkan generasi Islam, generasi Muslim yang tangguh. Hijrah tidak selalu bermakna kalah, bisa juga artinya mengalah untuk menang. Ayuhal yarhamukumullah. Hijrah sekarang mestinya bermakna lain dengan hijrah dari zaman Kanjeng Nabi. Hijrah sekarang adalah hijrah seperti taubat, kembali kepada kesucian kita. Bagaimana kita ini hijrah dari kebodohan menuju orang yang punya intelektual. Bagaimana hijrah ini juga dimaknai dari orang yang tidak punya karakter menjadi orang yang punya karakter. Orang yang tidak berakhlak menjadi orang yang punya akhlak. Karena akhlak adalah tolak ukur kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal minhumullah. Pesan singkat khutbah ini adalah bagaimana kita memanfaatkan ketika kita belajar tentang Muharram, berarti belajar tentang waktu, belajar hari, belajar minggu, belajar tentang bulan, dan belajar tentang tahun. Ketika kita belajar tentang waktu, maka pesannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini semian rupa sehingga setiap helaan nafas kita punya makna. Setiap kita bernafas ini akan mendatangkan kemanfaatan. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi Mas, Allah sumpah dengan innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam kerugian kecuali orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan cara bagaimana memupuk keimanan yang bagus, memupuk keimanan yang tangguh, kemudian juga beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhir dalam khutbah ini, saya menyampaikan satu pepatah di dalam pepatah mengatakan ma yashaqu fi yaumin ma yashaqu min yaumin al-fajr illa wa huwa yunadi illa wa huwa yunadi ya ibn adam ana faqan jadid wa ana 'amaluka shadid fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumin ma'ad. Ketika fajar pagi menyingsing, senantiasa sebetulnya dia bicara kepada setiap anak cucu Adam, wahai manusia, aku adalah makhluk yang baru, tidak seperti kemarin. Wa ana amalika syahid, dan atas tindak tandukmu aku senantiasa bersaksi. Kata zawad ini, maka berpegang dariku. Fa ini idza madaitu, maka sesungguhnya ketika aku sudah lepas, la a'udu ila yaumil ma'ad, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat datang. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu sehingga hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik pada hari ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat astaghfiruhu innahu huwal